Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kamu buka buku cetak kamu, buku kelas 7 PPKN halaman 142. Ya, di sana ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. 1. Ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi. Yang ketiga, sebutkan minimal 4 tokoh pendiri negara dengan perannya masing-masing dalam peristiwa proklamasi. Kita jawab yang pertama adalah peristiwa sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima berhasil diserang oleh sekutu. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki berhasil diserang oleh sekutu. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia menjadi wilayah tanpa kekuasaan. Golongan muda mendesak golongan tua untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda membawa perwakilan golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Hatta setuju untuk memerdekakan Indonesia, teks proklamasi pun dibuat di Menteng, Jakarta. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik di Rumah Perwira Maida. Bendera pusaka Sangsaka merah putih dijahit oleh Fatmawati yang saat itu menjadi istri Soekarno. Teks proklamasi dibacakan di Rumah Soekarno, Pegangsaan Timur, Kota Jakarta. Teks proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan di Pegangsaan Timur. Untuk pertanyaan yang kedua, penyebab terjadinya ketegangan antara golongan muda dan golongan tua adalah bagaimana cara Indonesia merdeka. Golongan muda menginginkan Indonesia merdeka sendiri, sedangkan golongan tua masih menunggu janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh pemerintahan Jepang. Pertanyaan yang ketiga, 4 tokoh pendiri negara dalam peristiwa proklamasi. 1. Soekarno merumuskan teks proklamasi dan menandatanganinya. 2. Muhammad Hatta membantu merumuskan teks proklamasi dan menyetujui bersama dengan Soekarno. Yang ketiga, Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Yang keempat, Fatmawati menjahit bendera negara Indonesia, yaitu Sangsaka merah putih. Sekarang kamu buka tabel 63 halaman 150. Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Arti otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Arti daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
Arti dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan sebagian urusan di pemerintahan pusat, pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Penugasan dari pemerintah kepala daerah dan desa ke pemerintahan kabupaten kota atau madya. Urusan pemerintahan daerah: 1. Perencanaan, keadilan dan pembangunan. 2 atau B. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Urusan pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemda kepada DPRD. Politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal itu adalah pemerintahan pusat, ya. Kemudian kalau pemerintahan daerah itu apa saja? Peraturan pemerintahan daerah diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016 mengatakan bahwa peraturan perangkat daerah merupakan pedoman bagi pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten. Apa saja? Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang diatur oleh DPRD dengan persetujuan kepala wakil daerah. Wewenang daerah berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta pengelola daerah sumber daya alam. Itulah materi kita mengenai tugas kamu, nanti saya kirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.